Selamat siang Pak, gimana Pak kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu, baik, kabar sehat. Senang sekali ya saya bisa mendengar dan melihat Bapak dalam kondisi sehat. Jadi Pak, sebelum nanti proses coaching ini kita lakukan, nah saya ingin menyampaikan bahwa pada kesempatan kali ini saya akan menjadi seorang observer untuk kegiatan Bapak. Jadi saya akan mengamati proses coaching yang Bapak akan lakukan. Oke, baik. Kemudian saya akan menyampaikan Pak beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Jadi rubrik penilaian yang menjadi acuan saya ini Pak adalah saya berharap proses coaching yang Bapak lakukan ini memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Lalu saya juga mengharapkan bahwa Bapak nanti bisa memiliki kompetensi inti ya Pak dari seorang coach, yaitu adanya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan berbobot ini nantinya harus bersifat terbuka ya Bapak, sehingga dan juga menantang, sehingga nanti bisa mengundang refleksi dari coachingnya. Gimana Pak, sejauh ini ada yang mau ditanyakan tidak Pak? Tidak ada Bu, saya paham sampai sejauh ini. Baik, saya lanjutkan ya Pak. Nah, hal penting yang perlu Bapak ingat nanti pada saat proses coaching ini berlangsung, jangan lupa untuk menggunakan alur tirta ya Pak, yaitu ada tujuan, ada juga identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana dan tanggung jawab. Nah, ini semua adalah acuan yang akan saya gunakan dalam proses observasi kali ini. Apakah bisa dipahami Bapak? Ya, bisa dipahami Bu. Baik. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak yang mau saya ajukan. Yang pertama, boleh tahu nggak Pak kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching? Baik Bu, jadi ada dua kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Dari dua kompetensi ini Pak, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, nah kira-kira yang paling spesifik ingin Bapak kembangkan itu yang mana Pak? Saya memilih kompetensi mendengarkan aktif Bu, yang lebih spesifik akan saya kembangkan karena saya ingin bisa menggali potensi coaching sehingga coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dialami. Oke, benar sekali Pak. Memang kompetensi mendengarkan aktif ini tuh bisa benar-benar membantu seorang coach ya Pak ya, untuk tergali potensi-potensi di dalam dirinya. Nah, pertanyaan terakhir Pak, kira-kira indikator apa yang menjadi indikator Bapak untuk dituju ya melalui proses percakapan ini nantinya? Indikator keberhasilan pertama yang ingin saya tuju adalah penerapan alur secara runut. Indikator kedua yang ingin saya tuju adalah saya dapat menggali ide-ide kreatif dari coach sendiri, agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia. Baik Pak. Nah, semoga indikator yang tadi Bapak sampaikan terkait prosesnya dapat meliputi alur tirta juga ya Pak ya. Lalu ide-ide kreatif dari coachingnya juga dapat tergali dengan maksimal, dan semua rangkaian proses coaching ini dapat berjalan dengan baik. Itu saja yang mau saya tanyakan. Nah, silakan Bapak bisa memulai proses coachingnya ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu, siap Bu. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu Eli. Kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana nih perasaannya Ibu Eli setelah melakukan pembelajaran pada hari ini? Iya, alhamdulillah sih Pak, sangat menyenangkan hari ini. Kebetulan sih hari ini kan ada kegiatan P5 ya Pak ya. Jadi saya lihat tuh anak-anak sangat antusias sekali Pak melakukan kegiatan P5 dengan aktif gitu Pak. Senang sekali mereka. Alhamdulillah senang ya Bu ya kalau kita melihat anak-anak belajar dan antusias
dan aktif ya. Baik Bu Eli, apa nih yang mau Ibu Eli bicarakan nih pada sore hari ini nih Bu? Iya nih Pak Hajar, saya bingung nih. Tahun ini kan saya dipercayakan memegang kelas 2 ya Pak ya. Oh, Nah, ternyata sangat tertantang sekali Pak untuk saya dan menarik sekali pegang kelas 2 ini. Kebetulan di kelas 2 ini yang saya pegang ada beberapa anak yang belum bisa membaca Pak. Jangankan membaca, mengenal huruf pun belum bisa. Sampai dia tuh memegang cara memegang pensilnya itu pun belum tepat, belum sempurna. Ya. Nah, sedangkan di kurikulum 2013 mungkin ya, nah sekarang kurikulum merdeka ya Pak ya. Iya, iya. Kalau kelas 2 itu, kalau anak seperti itu mungkin nanti akan susah kali ya Pak ya untuk mengikutinya. Ya, Gitu baik. Pak. Baik, jadi Bu Eli ingin membicarakan peserta didik Bu Eli yang memang belum bisa sama sekali mengenal huruf gitu ya Bu ya. Betul Pak. Sehingga berbeda pembelajarannya dengan teman-temannya yang sudah mengenal huruf bahkan sudah lancar membaca. Betul. Oke, jadi kira-kira apa nih yang ingin didapatkan Bu Eli dari percakapan kita sore hari ini? Iya baik Pak. Saya ingin membuat peserta didik saya yang memang belum bisa sama sekali membaca ya Pak. Iya, iya. Itu yang belum mengenal huruf, bahkan Ya. belum bisa memegang pensil dengan sempurna, Ya. itu menjadi bisa seperti yang lainnya, seperti anak-anak lain pada umumnya ya Pak ya. Iya. Minimal itu bisa mengenal huruf lah dan membaca kata sedikit demi sedikit, seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi Bu Eli mau membuat anak muridnya itu yang belum bisa baca menjadi bisa baca ya Bu ya, Betul Pak. agar dapat mengikuti pembelajaran seperti anak lainnya. Betul sekali. Kalau dari pengamatan Bu Eli nih, anak yang dikatakan lancar membaca itu seperti apa nih Bu? Kalau menurut saya sih ya, dari hasil pengamatan saya itu yang dikatakan sudah lancar membaca itu ya sudah memahami huruf kali ya Pak ya, kosakata, bahkan membaca kata dari satu kata dengan kata lainnya ya Pak, bahkan dalam bentuk kalimat seperti itu Pak. Jadi yang dikatakan lancar membaca itu menurut Bu Eli itu yang sudah memahami kosakata ya Bu ya. Betul. Ya, nah kalau Bu Eli bilang anak seperti itu di level 1 sampai 10 anak yang ini berada di level berapa ya Bu ya? Nah itu dia. Kalau di level itu mungkin sekitar level 5 kali ya Pak ya. Karena memang belum sama sekali mengenal huruf, ditambah lingkungan keluarga juga yang tidak mendukung. Kebetulan si anak itu kan dari golongan menengah ke bawah ya Pak ya, dan orang tuanya pun juga mungkin masih ada yang belum mengenal huruf juga, buta huruf. Jadi sepertinya anaknya pun agak lambat dalam menerima pelajaran Pak, seperti itu. Sulit ya Bu ya menjadikan anak ini untuk berada di posisi level 10 ya, dengan kondisi anak yang belum sama sekali mengenal huruf, apalagi memang dia agak lambat ya untuk menerima pelajarannya ya. Nah untuk anak seperti ini Bu Eli, ingin anak ini itu ada di level berapa nih kalau menurut Bu Eli nih? Saya sih inginnya minimal di level 7 kali ya Pak ya. Oh di level 7 Bu? Anak itu bisa mengenal huruf dan membaca kata, seperti itu Pak. Ya level 7 ya Bu Eli ya. Apa yang Bu Eli kira-kira lakukan untuk membuat anak ini menjadi level 7 gitu? Nah mungkin yang bisa saya lakukan yang pertama ya Pak ya, saya melakukan pendekatan kepada orang tuanya, kemudian saya bekerjasama pula dengan orang tuanya, saling membantu untuk perkembangan si anak tersebut ya Pak ya. Memberikan waktu juga, waktu khusus untuk penampilan anak itu, waktu khusus untuk belajar ya Pak ya. Yang kebetulan mungkin saya juga punya waktunya untuk si anak tersebut. Gitu Pak. Kalau dari pengamatan Bu Eli nih, anak-anak itu senang diperlakukan seperti apa ya Bu? Bagaimana Bu? Sebetulnya sih kalau untuk anak-anak seperti itu ya Pak ya, mereka tuh senang sekali diberikan pelajaran yang menarik Pak. Ya seperti pelajaran berupa gambar, kemudian diberikan huruf-huruf yang berwarna, yang menarik stimulus mereka ya. Jadi mungkin butuh waktu khusus kali ya untuk melakukannya. Berarti ada waktu khusus ya untuk pendampingannya ya. Nah sekarang bagaimana Bu Eli bisa melakukan itu? Kemungkinan yang bisa melakukannya itu oleh Bu Eli sendiri. Betul Pak. Ya. Insya Allah Pak saya bisa melakukannya. Mungkin saya akan mengatur waktu di pagi hari sebelum pembelajaran. Karena kan kalau kelas 2 itu di kelas saya itu kebetulan
9.30 ya Pak ya. Oh, jam 9.30. Betul Pak, itu mungkin saya akan lebih awal memberikan waktu tambahan untuk siswa tersebut Pak. Bisa ya Bu ya? Ya, Dalam bayangan Bu Eli nih atau konsepnya Bu Eli, untuk waktunya akan seperti apa nih yang akan Bu Eli tambahkan nih? ya, saya akan luangkan waktu sebelum masuk sekolah dari 1 jam ya Pak ya. Ya. 1 jam pelajaran sebelum mereka masuk ya, dari jam 8 sampai dengan jam 9. Kemudian harinya pada hari Selasa dan Rabu. Oke, baik. Yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat? Nah, yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini mungkin saya akan melakukan pendekatan dulu kali ya Pak ya, Iya. ke orang tua. Langsung saya membuat jadwal pembelajarannya, karena nantinya kan orang tuanya pun akan terlibat ya Pak ya. Oke. Mereka akan menonton lebih awal channel tersebut, karena yang biasanya yang lainnya itu kan setengah 10 ya Pak ya. Saya akan buat jadwal mereka lebih awal masuknya, seperti itu Pak. Kapan kira-kira dilakukannya? Langsung mungkin Pak, Langsung ya. langsung lebih cepat lebih baik. Mungkin minggu ini akan saya jadwalkan. Ya, dalam ini ya Bu ya. Betul Pak. Lalu bagaimana nih saya dapat mengetahui kalau kegiatan yang Ibu laksanakan itu berjalan dengan lancar? Ya, selama 2 minggu ini saya akan konsisten melakukan rencana-rencana saya, dan saya juga akan membuat catatan-catatan kecil Ya. mengenai progres yang akan saya lakukan, dan mungkin saya akan menyampaikannya kepada Bapak lagi. Oke Bu, semangat ya. Nanti kita ketemu lagi untuk melihat hasilnya. Nah, sekarang bagaimana nih perasaannya Bu Eli setelah mengutarakan permasalahannya dengan saya gitu Bu, Ya, setelah saya coaching ini? iya, dan kesempatan kita sore hari ini ya Pak ya, Ya. pastinya saya paling senang ya Pak ya, bahagia, saya merasa memiliki teman untuk berbagi, Iya. dan pastinya mendapat hikmah dari Bapak. Alhamdulillah Bu Eli sudah merasa senang. Dan apa nih yang bisa Bu Eli dapatkan dari percakapan kita nih pada intinya aja? Ya, yang saya dapatkan banyak sekali ya Pak Banyak ya. ya, banyak. Di mana yang awalnya saya bingung, Hmm. saya tidak tahu bagaimana menghadapi hal tersebut, Hmm. dan pada akhirnya saya mendapatkan pencerahan Ya. dan dapat saya lakukan dan membuat anak tersebut menjadi lancar. Oke, saya juga senang bisa ngobrol sama Ibu ya. Semoga apa yang Ibu dapatkan itu bisa menjadi amal ya Ibu ya. Nah, baiklah kita sudahi ya pada pertemuan kali ini. Kemudian saya mohon maaf ya kalau ada salah. Terima kasih ya untuk beli waktunya ya. Baik. Bu. Baik Pak Ajay, tadi saya sudah memperhatikan kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Ada beberapa catatan di sini yang sudah saya buat Pak. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ke Bapak. Nah, dari proses coaching yang sudah dilakukan tadi Pak, yang sudah terlaksana, apa-apa saja yang Bapak lakukan selama kegiatan coaching itu Pak? Baik Bu, melalui proses coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya juga sudah menerapkan kompetensi, meningkatkan aktif dan maksimal. Baik, benar sekali ya Pak, dan apa yang Bapak sampaikan ini sudah sesuai Pak dengan catatan-catatan yang saya tulis. Karena di sini saya catat Pak, dari segi kemitraan Bapak sudah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan strata antara Bapak dengan coaching. Kemudian dari segi proses kreatif juga Pak, saya memperhatikan bahwa Bapak sudah berusaha menggali ide-ide kreatif dari coaching sehingga dia dapat menemukan solusi Pak untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Dan terakhir saya juga mengamati bahwa Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi diri dari coaching. Nah, semua ini sudah terlaksana dengan baik ya Pak. Ya Bu. Dan yang paling penting dari semua ini, tadi saya melihat bahwa proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah mengikuti alur cerita, di mana Bapak mengawali dengan tujuan, kemudian juga dilanjutkan dengan adanya identifikasi masalah, ada rencana dan juga tanggung jawab. Nah, kira-kira gimana nih Pak perasaannya setelah proses ini? Saya senang sekali ya Bu ya setelah melakukan proses coaching ini. Baik, saya juga bisa melihat sih Pak, tadi Bapak melakukan kegiatan coaching dengan sangat tenang dan bisa benar-benar menggali maksimal potensi yang ada di dalam diri coachingnya, sehingga muncul ide-ide kreatif untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, saya harap ke depannya Pak, Ya. hal ini, pengalaman ini bisa jadi bekal Bapak ya, Ya. untuk melakukan proses coaching berikutnya, sehingga proses ini dapat berjalan dengan baik. Jangan lupa alur cerita tetap digunakan ya Bapak ya. Terima
kasih ya Pak Terima untuk kasih, kesempatannya. Bu. Terima Ya, kasih. sampai ketemu lagi. Pak. Baik.